Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Para jamaah yang dirahmati Allah, pada kesempatan ini kita akan membahas sifat wajib bagi Allah, sifat yang 20 itu. Kita akan membahas sifat yang keempat, yaitu sifat mukhalafatu lil hawadis. Sifat yang keempat itu, mukhalafatu lil hawadis, dapat kita artikan bahwa Allah itu berbeda dengan segala yang baru, atau Allah berbeda dengan segala makhluknya. Adapun lawan dari sifat Allah yang wajib itu adalah mumassalatu lil hawadis, yang artinya bahwa Allah sama, Allah serupa dengan segala sesuatu yang baru atau makhluknya. Maka apabila itu terjadi, maka itu sangatlah mustahil. Tidak akan mungkin pencipta sama dengan makhluknya. Tidak akan mungkin bisa terjadi. Sebagaimana Allah telah berfirman dalam Quran surah Asy-Syura ayat ke-11. Laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Artinya, tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Dia, dan Dialah yang Maha mendengar dan Maha melihat. Adapun zat Allah dengan zat yang baru, dengan zat makhluknya, tentu akan berbeda, karena zat Allah tidak dijadikan, sedangkan zat makhluknya itu dijadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Contoh saja, tidak akan mungkin sama Allah dengan makhluk yang lainnya. Tukang kursi saja, dia membuat kursi dan kursinya sudah jadi, maka tentu akan berbeda kursi dengan tukang kursi. Walaupun kursinya ada kaki, tukangnya pun punya kaki, maka berbeda kaki kursi dengan kaki tukangnya tersebut. Apalagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berbeda. Allah tidak serupa dengan seluruh makhluknya. Allah tidak bertempat. Allah tidak membutuhkan tempat. Pada saat belum diciptakannya segala sesuatu oleh Allah, Dia hanya ada dengan sendirinya. Maka zaman itu biasa disebut dengan zaman azali. Belum ada bumi, belum ada planet-planet yang lain, belum ada surga, belum ada neraka, belum ada aras. Tidak ada, belum diciptakan oleh Allah. Maka Allah tetap ada. Allah tetap ada. Dan Allah tidak membutuhkan tempat. Tidak memerlukan tempat. Sebaliknya kita manusia, kita ingin berteduh dari panas dan hujan,
kita perlu rumah. Kita ingin berpijak, maka kita perlu bumi atau lantai. Demikian juga Allah tidak berjihad atau tidak berarah. Dan Allah tidak terpengaruh pada zaman dan waktu. Berbeda dengan kita manusia. Kita memerlukan, kita terpengaruh kepada zaman dan waktu. Kita berada dalam kandungan. Setelah berapa bulan berikutnya, kita menjadi seorang bayi. Beberapa tahun, kita disebut dengan balita. Setelah berapa tahun kemudian lagi, kita disebut sebagai seorang anak-anak. Berapa tahun kemudian, kita menjadi remaja, menjadi dewasa, dan menjadi orang tua, kemudian meninggal dunia. Terpengaruh kita dengan zaman dan waktu. Kemudian kita ada perubahan. Dari kecil berubah kepada besar. Kemudian waktu kita dewasa, badan kita gagah, tapi di masa tua renta, maka badan kita sudah loyo, lemah. Berbeda dengan Allah. Sebelum Dia menciptakan segala sesuatu di zaman azali, kemudian sekarang dan yang akan datang, Allah tetap Allah. Tak ada perubahan dan Dia tidak terpengaruh kepada zaman dan waktu. Dan juga Allah tidak beranak dan pula tidak diperanakan. Sebagaimana Allah berfirman di dalam surah Al-Ikhlas ayat 3 dan 4. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Berbeda dengan kita. Diciptakan, kita dilahirkan, kemudian bagi perempuan, dia melahirkan. Dia dilahirkan dan juga dia melahirkan. Berbeda dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Para jamaah yang dirahmati Allah. Adapun perbedaan perbuatan Allah dengan perbuatan makhluknya. Kalau perbuatan Allah tentu memberikan bekas, pasti akan terjadi, mutlak terjadi. Berbeda dengan makhluknya. Kalau perbuatan makhluknya belum tentu terjadi, kecuali seizin dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ingin pergi ke suatu tempat. Besok, terkadang belum tentu kita bisa pergi. Mungkin karena sakit dan sebagainya. Ada halangan. Itulah yang disebut perbuatan manusia. Perbuatan makhluknya tidak memberi bekas. Kita sakit ingin sembuh, makan obat, tapi belum tentu sembuh. Dia sembuh apabila diizinkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala atau seizin dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga Allah menciptakan segala sesuatu tidak menggunakan alat atau perkakas. Dan juga dia tidak memerlukan pertolongan. Berbeda dengan makhluknya. Apabila ingin menjadikan sesuatu,
misalnya rumah, maka dia perlu alat. Gergaji, perlu semen, perlu pasir, perlu besi, perlu kayu, dan sebagainya. Tapi kalau Allah tidak. Dia menciptakan makhluk dan segala isinya. Tidak menggunakan alat. Cukup dia mengatakan, innama amruhu iza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Apabila Allah menghendaki segala sesuatu, cukup ia mengatakan, jadilah, maka terjadi. Surah Yasin. Para jamaah yang dirahmati Allah. Kita harus meyakini dan betul-betul yakin bahwa Allah itu sangat berbeda dengan makhluknya. Karena Allah Maha Pandai. Makhluknya sesamanya pun berbeda. Kita sesama manusia pun sudah berbeda, apalagi dengan makhluk-makhluk Allah yang lain. Malaikatnya, bangsa jin, hewan, binatang, tumbuh-tumbuhan, manusia berbeda satu sama lain. Itu semua adalah makhluk Allah. Tetapi berbeda, apalagi yang Maha menciptakan itu, yaitu Allah. Tentu berbeda. Tukang kursi umpama, dia membuat kursi ada kaki, lalu jadilah kursi tersebut. Maka kursi dengan tukang kursi itu sangat berbeda. Walaupun kursi itu kakinya ada, orang yang membuat kursi juga kakinya ada, maka kaki kursi dengan kaki yang tukang kursi jelas berbeda. Apalagi Allah dengan kita. Kita adalah hamba Allah dan Allah adalah Allah, Tuhan kita. Tidak akan mungkin Allah jadi hamba dan tidak akan mungkin hamba jadi Allah atau jadi Tuhan. Para jamaah yang dirahmati Allah, hanya inilah yang dapat kita sampaikan. Insya Allah pada kesempatan lainnya kita akan melanjutkan pembahasan kita pada sifat-sifat Allah yang berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.